Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, temanya adalah komunitas surgawi. Ya, kalau kita melihat di dunia ini banyak orang bikin komunitas, ya, community dengan segala tujuan dan kelompok serta anggotanya menurut masing-masing, ya. Mereka punya teman siapa, lalu bikin komunitas ini dan itu. Nah, saudara, ternyata saudara, surga itu juga ada komunitinya, ya. Nah, ada komunitas, makanya malam hari ini temanya adalah komunitas surgawi. Saudara, bicara tentang komunitas surgawi, ya. Allah Bapa berkata begini, saudara, ya, melalui percakapan pribadi dengan Allah Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus, itu akan menghasilkan kedekatan dengan Dia dan memasukkan kita ke dalam percakapan di antara keluarga Allah. Nah, saudara, kita diajar, ya, untuk chatting, untuk ambil waktu pribadi, ya, bukan hanya aktif giat dalam kegiatan pelayanan atau acara-acara besar seperti KKR dan ibadah dan sebagainya. Tapi saudara, persekutuan pribadi kita itu menentukan, ya, menentukan pertumbuhan atau kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Tadi dikatakan melalui percakapan pribadi atau chatting, baik itu dengan Allah Bapa maupun dengan Roh Kudus dan juga dengan Tuhan Yesus, itu akan mendatangkan kedekatan atau keintiman dengan Dia, ya. Ketika kita intim, ketika kita dekat dengan Dia, apa yang terjadi, saudara? Ya. Nah, ternyata Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu selalu berkolaborasi, ya. Mereka selalu berdiskusi, bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Ketika kita dekat, kita mulai sefrekuensi dengan Allah. Nah, disinilah Bapak Saudara, kita akan dilibatkan dalam musyawarah atau percakapan di antara keluarga Allah tersebut. Jadi sampai akhirnya, saudara, kita akan mengerti. Anda tahu, ya, di satu ayat mengatakan bahwa Allah tidak menyembunyikan apa yang Dia mau kerjakan kepada orang-orang yang karib dengan Dia. Betul? Ya. Hanya orang yang karib dengan Dia yang tahu tentang apa yang Tuhan akan lakukan. Allah itu punya plan, Allah itu punya rancangan, Allah itu punya rencana, dan Allah itu punya program. Namun banyak orang tidak bisa menangkap apa yang Tuhan sedang mau rencanakan atau program Allah yang akan Dia lakukan, kerjakan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena kurang karib, ya. Allah akan memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang karib kepadanya. Amin. Nah, sekarang persyaratannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang karib dengan Dia. Nah, saya percaya, ya, Bapak Saudara punya sahabat karib, ya. Sahabat karib. Ada sahabat yang jauh, ada juga sahabat karib. Sahabat karib itu terbentuk sampai akhirnya Anda punya sahabat yang disebut sahabat karib itu karena apa? Karena Anda sering kongko, Anda sering ngobrol, Anda sering bercakap-cakap dengan orang itu, betul? Sehingga antara Anda dengan sahabat karibmu itu sampai tidak ada rahasia lagi. Apapun Anda akan curahkan kepada dia, begitu juga sahabat karib Anda itu. Sebelum dia cerita kepada orang-orang yang terdekat di antara keluarganya, kadang-kadang dia lebih dulu ngomong dengan Anda. Karena apa? Anda dianggap orang yang paling mengerti, orang yang paling paham, orang yang bisa menjaga rahasianya, ya, dan mau melakukannya ketika ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Sehingga orang itu mau share, ya, kepada Anda. Nah,
Hal yang sama, saudara, dengan Allah. Allah sedang mencari orang-orang yang karib dengan dia, yang rajin chatting dengan dia, yang banyak nanya kepada dia, yang punya hati ingin mengerti tentang Tuhan, ingin tahu tentang Tuhan. Bukan orang-orang yang sekedar pengen dimengerti atau supaya Tuhan itu menengok Anda supaya tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Oh Tuhan, apakah engkau tidak tahu utangku banyak? Oh Tuhan, apakah engkau tidak tahu aku sakit? Oh Tuhan, apakah engkau tidak tahu aku penuh dengan masalah? Itu semua kekhawatiran Anda sebenarnya sudah dijawab oleh Tuhan. Ketika dia di muka bumi, dia ngomong tentang hal kekhawatiran. Ya, apa yang semua kamu khawatirkan itu, Bapakmu di surga tahu kamu membutuhkannya. Tahu tentang apa yang engkau alami. Nggak usah komplain seperti itu kepada dia. Sekarang kita mulai ubah. Ya tak? Walaupun Anda rajin datang pada Tuhan, rajin dengan kehausan. Datang kepada Tuhan dengan kehausan. Siapkan bejana kosong Anda untuk diisi supaya Allah bisa intervensi di dalam kehidupan Anda. Jangan intervensi Tuhan. Apalagi pakai ngancem-ngancem gitu. Itu udah kuno. Nah, sekarang diajar yang lebih modern. Amin. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau tahu apa isi hatimu. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Amin. Mengenal apa yang sedang dipikirkan oleh Allah, apa yang sedang dirancang oleh Allah, apa yang sedang dirasakan oleh Allah. Dengan Anda bersikap seperti itu, Anda mulai chatting, berbicara dengan dia, saya yakin saudara, Anda adalah orang yang akan dilibatkan oleh Allah, masuk ke dalam percakapan di antara keluarga Allah itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat lagi ya materinya. Kedekatan seperti ini adalah hal yang amat ideal bagi tiap orang yang dipanggil untuk mendekat. Banyak orang membayangkan kami ini sebagai Allah yang kuno, yang selalu tampil dengan kilat dan guntur yang menggelegar. Amin. Jadi orang itu kadang-kadang datang pada Tuhan membayangkan Tuhan itu seperti kakek-kakek tua yang duduk di kursi goyang gitu sambil pegang tongkat itu ya. Nah, nanti kalau ada yang nakal digebuk gitu ya. Makanya Anda nggak nakal, takut digebuk sama Allah. Ya, jadi Anda itu punya cara pandang Allah itu kayaknya kakek tua yang kejam, sadis seperti itu ya. Enggak seperti itu. Bapakku yang baik, betul ya, penuh karunia, betul ya. Ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih, amin. Bukan wajah bengis, penuh dengan kasih. Ketika Anda menatap Allah, yang Anda lihat apa? Allah tersenyum lebar sekali, amin. Ketika Anda menyapa, good morning Father, ya, dia tersenyum kepada Anda, amin. Coba saudara ya, kalau Bu Maria Puspa itu nyapa Pak Gideon gitu, lalu saya bereaksi atau wajah saya, ekspresi saya ini marah gitu, bengis gitu. Kira-kira melanjutkan pembicaraannya tuh enggak? Enggak jadi, Pak Gideon lagi marah nih. Takut nanti dia ngamuk gitu enggak ya? Nah, kalau Anda memandang Allah yang seperti itu, ketika Anda tok-tok, wow gitu ya, good morning Father, gitu ya. Lalu Anda melihat Allah yang wah galak seperti gitu. Kira-kira Anda lanjut enggak menghadap dia? Enggak. Ayo. Pasti Anda merasakan ada damai, ada kenyamanan ketika Anda ada di hadirat Allah itu, betul? Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Allah itu ramah sekali, ya. Dia tersenyum, dia senang dengan Anda. Nah, saudara, jangan Anda melihat Allah itu seperti orang kuno yang galak, tegas dan sebagainya, betul ya?
Nah, orang-orang kuno itu kan selalu gini, orang tua itu harus diutamakan, harus dihormati, itu enggak itu? Harus didahulukan, itu betul ya? Itu prinsip-prinsip dulu ya. Jadi pokoknya kalau makan lah, gitu. Anak-anak nggak boleh makan dulu. Yang paling tua dulu paling makan, enggak ya? Makanya lama pula itu. Si anak-anak itu udah kelaparan, kelimpungan ke sana kemari gitu, sampai akhirnya selesai. Ya, yang tua makan lalu. Sekarang giliran anak-anak. Ketika mereka sampai meja, tinggal tulang semuanya. Nah, saudara, kebudayaan seperti itu sudah luntur sekarang, ya. Nah, tapi kalau kumpul keluarga kadang-kadang sekarang ya, orang-orang tua lebih banyak mengalah, ya lah. Dah anak-anak makan dulu, gitu ya. Nah, ini kalau ketemu orang yang kuno, dimarahin sudah. Nggak bisa begitu. Orang tua harus lebih dulu, betul? Anak-anak nanti. Nah, sekarang kan beda ya. Nah, itu modern, saudara. Allahmu itu Allah modern, bukan Allah kuno. Ya, yang Anda pikir dia itu strength, dia itu kejam, dia itu bengis gitu, ya. Tidak, saudara. Allah itu penuh dengan kasih. Dia menunggu, dia menanti Anda untuk datang kepada dia. Lalu dia menyapa Anda dengan ramah tersebut. Amin. Nah, saudara, dia tidak seperti Allah yang diceritakan oleh bangsa Israel. Kalau hadir, itu gunung menyala, lalu Allah mengguntur dari langit, tiar, gitu ya. Sehingga bangsa Israel lama-lama peka telinganya. Lalu bilang sama Pak Musa, kalau Allah yang menyertai kita, yang kita sembah itu, kalau datang modelnya kayak begini, itu lama-lama telinga saya semakin ketakutan, semakin histeris ya. Sampai akhirnya orang-orang Israel itu bilang gini, Pak Musa saja yang datang ketemu Tuhan Allah ya. Aku takut, aku mau nanti terima hasilnya saja. Apa yang Pak Musa katakan, apa yang Pak Musa dapat dari Tuhan, aku percaya. Itu dari Tuhan. Gitu ya. Sampai terjadi ya konsep seperti itu. Kenapa? Pada waktu itu Allah hadir dengan mengguntur, saudara. Menakutkan sekali, betul? Ya. Nah, sekarang Allah hadir dalam kehidupan Anda, dia enggak begitu. Ya. Dia lembut, dia penuh dengan kasih. Kita bersyukur bahwa kita tidak punya Allah yang pakai cara kuno itu ya. Nah, di sini banyak orang membayangkan kami sebagai Allah yang kuno yang selalu tampil dengan kilat yang mengguntur ya. Sebenarnya saudara, kami ini adalah keluarga yang amat nyaman. Ya. Di mana setiap anggota keluarga dihargai. Di mana setiap anggota keluarga dihormati. Karena semua dosa yang lama telah dilupakan dan status sebagai orang berdosa sama sekali telah dilupakan di sini. Kami ingin semua anggota keluarga datang dan menikmati kebersamaan seperti ini. Saudara, untuk mengubah gaya daripada Allah itu, makanya Allah berinisiatif. Dia turunkan Tuhan Yesus ke muka bumi untuk menebus kita, betul? Lalu kita sekarang boleh hidup di masa atau zaman karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita boleh bermegah. Di dalam kasih karunia ini kita nggak usah ya malu-malu atau ketakutan ketika kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Sebelum Anda datang kepada Tuhan, Anda telah dibersihkan, Anda telah dipersiapkan, darah Tuhan Yesus disediakan untuk apa? Menetralisir Anda semuanya. Sehingga ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda didapati kudus, Anda didapati suci, Anda didapati benar. Status Anda sebagai orang berdosa itu nggak ada lagi. Tangkap saudara ya. Siapa di sini orang benar? Kenapa Anda menjadi orang benar? Karena saya dibenarkan Tuhan, bukan? Bukan karena perbuatanmu. Walaupun perbuatanmu hari ini belum 100% benar, tapi Anda percaya, bukan? Bahwa Anda telah dibenarkan, amin? Nah, ketika Allah
melalui darah Tuhan Yesus membenarkan Anda, Allah memandang Anda sebagai orang benar, bukan sebagai orang salah. Amin. Siapa di sini orang kudus? Siapa di sini orang suci? Karena kita dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, bukan? Status Anda orang berdosa hilang di sini. Kenapa? Allah yang membuat itu. Nah, saudara, nangkep ya. Jadi, sekarang kita mengerti bahwa semua dosa yang lama telah dilupakan, kita diberi status baru. Bahkan status sebagai orang berdosa sama sekali dilupakan di sini. Ya. Lalu Allah katakan, kami ingin semua anggota keluarga datang dan menikmati kebersamaan ini. Dia mau, saudara, berkolaborasi dengan Anda ikut di dalamnya nanti. Ya. Nah, jadi dia hadir di muka bumi ini, masuk ke dalam setiap hati orang percaya, lalu dia mau bersama-sama dengan Anda. Dia nggak bisa bekerja sendiri. Dia ingin melibatkan kita ini. Dia butuh tangan, dia butuh kaki, dia butuh mata, dia butuh mulut, dia butuh telinga Anda. Untuk apa? Untuk ya merepresentatifkan semua apa yang dia ingin mau kerjakan di dalam dunia ini. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, Paulus memberitahu kepada kita semuanya, kita ini bukan lagi orang asing, ya, bukan bule, saudara. Kita bukan orang asing. Kita ini bukan pendatang, melainkan adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Ya, walaupun gereja Anda bukan GBI keluarga Allah, nggak apa-apa. Itu cuma nama. Nah, nanti di surga lagunya cuma ku tak pandang dari gereja mana, ya, asal kau berdiri atas firman-Nya. Nah, kita semua adalah keluarga, amin. Keluarga Allah. Kenapa kita menjadi keluarga Allah? Karena kita telah dibangun di atas dasar para rasul, dibangun di atas dasar para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Ya. Karena Yesus batu penjurunya dan kita ikut polanya, sekarang kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala kita. Amin. Nah, jadi leadernya adalah Kristus. Kita ini adalah pengikutnya. Kita boleh mengikut Yesus karena kita dijadikan keluarganya. Coba saudara ya, kalau Anda diikuti dengan orang yang kenal Anda, yang Anda sudah familiar gitu, Anda nggak risih, bukan? Anda senang, ada yang menemani Anda berjalan. Bahkan mungkin Anda libatkan, lalu Anda bersama-sama menikmati pemandangan di sekitar Anda dengan orang-orang yang Anda kenal itu, bukan? Tapi kalau yang mengikuti Anda itu orang asing, sudah. Ya, Anda waspada ya. Sekarang namanya orang jahat itu tidak bisa dilihat dari wajahnya, betul ya? Tidak bisa dilihat dari tampangnya. Ketika ada orang asing mengikuti Anda, seperti gitu, Anda waspada ya. Ih, siapa sih orang itu ngikut terus begitu? Ya, jangan-jangan dia mau berbuat jahat kepada saya. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga begitu. Keluarga Allah itu ya. Nah, saudara, kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Ya, Yesus menjadi kepalanya. Dibawa kemana oleh Tuhan? Dibawa kepada persekutuan dengan Allah. Betul ya? Ketika Allah Bapa, Roh Kudus bicara kepada Tuhan Yesus, Anda dengar. Anda tahu. Kenapa? Anda ada di situ. Anda ikut mendengarkannya. Ya, mungkin ya,
Anda langsung ditunjuk oleh Bapa atau Roh Kudus atau Tuhan Yesus untuk melaksanakan program Bapak yang sedang diagendakan pada saat itu. Ya. Nah, Saudara, dalam Mazmur pasal 68 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bagi bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya, Allah itu seperti tempat tinggal bagi orang yang sebatang kara. Kalau Anda, saudara, hari-hari ini merasa seorang diri atau nggak punya teman, nggak punya sahabat, ya, orang menjauhi Anda dan sebagainya, kenapa nggak banyak orang mau bersahabat dengan saya? Jangan sedih, saudara. Ya, ada sahabat yang ingin selalu bersama dengan Anda. Ya, nah saudara, bukan sahabat-sahabat yang palsu, tapi sahabat sejati. Namanya Yesus. Bahkan Allah Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus mau Anda tinggal di situ. Ya, kalau Anda nggak punya rumah, nggak usah sedih, tinggal di hadirat Allah. Tapi tetap kehujanan. Nah, saudara, intinya begini ya, keluarga Allah itu adalah satu rangkaian dalam kehidupan kita. Kita harus masuk di dalam komunitasnya itu. Amin. Nah, saudara, selanjutnya, mereka telah diadopsi, mereka telah dipulihkan sebagai anggota keluarga. Sehingga tak ada lagi status anak haram. Sehingga tidak ada lagi status hasil perkawinan sumbang atau incest. Ya. Sehingga tidak ada lagi status anak tertolak. Sehingga tidak ada status lagi anak yatim atau anak piatu. Sehingga tidak ada lagi status, ya, Anda tak ada kekurangan harga diri di sini, ya. Anda kekurangan harga diri atau rendah diri atau kehilangan status sosial. Nah, saudara, pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu meliputi segala aspek dalam kehidupan kita. Amin. Ada orang-orang yang terlahir, ya, terkondisikan sehingga dia harus menanggung sebagai status anak haram itu harus dia dia pikul gitu. Sebenarnya anak menjadi anak haram itu salah siapa sih? Anak menjadi anak haram itu salah siapa? Bukan salah si anak itu, bukan. Salah orang tuanya. Belum resmi, udah main bola dulu. Gol, gawang. Bingung. Langsung cepet-cepet. Tung jegling. Mantai nih ditemok nih. Langsung teng. Belum 9 bulan. Awer. Gitu ya. Loh, anaknya lahir. Walaupun suratnya resmi ini dan itu, anak itu sudah menyandang sebagai anak di luar nikah. Anak haram, betul? Nah, ada juga yang awalnya menjadi anak-anak baik-baik. Gara-gara papi dan maminya cerai, itu covenant-nya atau perjanjiannya itu dirusak, betul? Seperti meterai itu dicabut, sehingga suratnya nggak sah. Anak sah, ya know? Dan anak haram, nangkep maksudnya ya. Jadi kalau meterainya disobek, ya dipungkiri perjanjiannya itu, jadi nggak sah juga. Nah itu korban, dia menanggung status sebagai anak haram itu. Nah saudara, dia sebenarnya nggak mau jadi anak haram, bukan? Tapi dia terkondisikan seperti itu gara-gara orang tuanya. Amin. Nah, ada juga yang hasil perkawinan sumbang. Gak tahu bagaimana kebelet itu ya. Harusnya lompat pagar sebelah, males. Akhirnya
kawin di dalam pagar. Nah, dengan saudaranya sendiri, dengan itulah terjadilah saudara, ya, perkawinan sumbang, ya, incest itu. Nah, ada juga anak tertolak gara-gara egoisme orang tua. Pokoknya harus dapat anak laki. Karena udah brojol 7 saudara, awewek semuanya. Enggak ya? Ke-8 itu udah pokoknya kayak kampanye aja. Pokoknya gitu. Lanang, pokoknya laki-laki. Keluar wedok. Perempuan. Ya, cewek. Ya cewek. Perasaan itu menolak anak itu. Walaupun Anda pelihara, Anda sekolahkan di sekolah yang terbaik sekalipun, kalau Anda nggak klarifikasi perasaan Anda awal anak itu keluar, anak itu sudah tertolak sejak di dalam kandungannya, saudara. Betul ya? Jadi banyak korban-korban seperti itu. Sebenarnya bukan karena keinginan daripada anak-anak itu. Tapi dia terpaksa, dia harus menyandang status yang seperti itu. Amin. Nah, ada anak-anak yang jadi anak yatim dan piatu. Kenapa? Karena kematian dari orang tuanya. Ya. Nah, saudara, kematian orang tuanya. Nah, ini mungkin bukan satu yang dosa, bukan. Tapi karena keadaan, betul ya? Akhirnya dia harus jadi anak yatim. Dia harus jadi anak piatu, ya. Nah, saudara, saya jadi anak yatim, ya, itu kelas 1 SMP. Bapak saya pendeta meninggal. Ya. Nah, terus ibu saya memelihara saya single parents, ya. Sampai semuanya 4 anak jadi semuanya. Ya, wah, saudara ya. Nah, disinilah enak nggak? Nggak enak, saudara. Gara-gara bapak saya meninggal, saudara. Dari saya jadi anak baik, saudara. Saya jadi brutal. Ya, karena apa? Ya, memang ada kekecewaan sedikit. Karena ada yang menghakimi bapak saya, yang menghakimi itu juga pendeta juga. Gara-gara bapak saya mati meninggalnya kecelakaan. Itu pasti banyak dosanya katanya. Saya marah. Lu ngomong apa? Betul. Itu membuat saya akhirnya berontak brutal, saudara. Ya, nggak respect dengan pemimpin rohani. Kenapa? Orang tua saya dihakimi seperti itu. Ya, jadi gara-gara matinya kecelakaan langsung bilang banyak dosanya. Coba saudara, kalau Anda ngalami seperti itu kondisi loh, betul ya. Sehingga akhirnya mulai kelas 2 SMP itu saudara, saya udah biasa pulang malam, gitu ya, dan biasa bolos sekolah. Ya. Saya nggak banyak buku saya itu cuma 1 aja. Kantongnya selempit di saku itu. Nanti kalau udah dikumpulin 1, saya nggak punya buku, saudara. Nah itu, you know. Lompat pagar sekolah, itu paling sering. You know. Betul, sampai lulus SMA. Saya udah nggak mau sekolah. Tapi akhirnya Tuhan tangkap, masukin ke asrama sekolah Alkitab. Kayak penjara rasanya. You know. Tapi akhirnya jadi seperti ini. Kurang lebih itulah perjalanan kehidupan saya. Ya kenapa? Jadi anak yatim, saudara. Ya, nah, banyak orang kadang-kadang kehilangan orang tuanya nggak membekas seperti itu ya. Wajar saja. Tapi saya ditinggal dengan satu kesan yang seperti itu. Ya, saya percaya ibu saya juga pasti terpukul. Ya, tapi saya bersyukur punya ibu yang kuat sekali. Sampai hari ini. Betul ya? Luar biasa. Itu menggenapi firman berbuah sepanjang masa. Sampai hari ini saudara tetap setia melayani Tuhan. Nah, itu menghibur, menguatkan saya ya. Dan nanti kalau pengen ketemu kita jalan-jalan. Anda boleh tanya kepada ibu saya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Paling dia geleng-geleng doang. Nggak tahu gitu ya. Nah, Bu Febu pernah lihat, pernah datang ke rumah kan ya. Bu Ilda, Bu Apit, ya. Benar, tapi dia nggak nanya karena belum tahu cerita ini. Cuma tahu ya ketika saya terakhir KKR di sana, ketemu dengan teman-teman sekolah SMA saya. Lalu pada cerita, termasuk istri saya dicari, lalu diceritain, tuh laki lu, gitu. Dulu luar biasa apa?
Dia cerita semuanya gini. Sekarang kok jadi begini ya. Nah, ceritanya seperti itu. Gara-gara jadi anak yatim. Jadi anak hasil perkawinan sumbang, anak tertolak, anak haram itu satu keadaan yang kadang membuat kita jadi jauh dari Allah gitu. Sulit untuk mendekat kepada Allah. Apalagi menjadi keluarga Allah. Itu sulit sekali. Ya, coba Anda lihat. Kalau anak-anak Anda, ya, diajak cari Tuhan, itu rasanya kayaknya banyak alasannya, banyak segala macam itu. Itu pasti ada faktor. Kenapa dia? Diajak mendekat kok nggak mau itu kenapa? Ya, nah hati-hati di sini. Kalau nggak cepat dibereskan, nanti kalau Anda sudah lepas mereka, nggak bisa mengcover lagi, mereka nggak bisa dekat dengan Allah. Ya, Anda sebagai orang tua juga nggak bisa ngomong lagi kepada mereka. Amin. Nah, ada juga yang merasa kekurangan harga diri. Ada yang merasa minder, rendah diri. Atau bahkan ada yang kehilangan status sosial. Nah, solusinya, saudara, Allah Bapak katakan di sini, dalam kedekatan dengan kami, setiap orang dikasihi dengan kasih yang paling lembut selamanya. Ya, di sini dalam kedekatan dengan kami, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, setiap orang dikasihi dengan kasih yang paling lembut selamanya. Apa artinya, saudara? Apapun keadaanmu, karena Anda telah percaya dan ditebus oleh Tuhan Yesus, Dia mau terima engkau apa adanya. Amin. Kenapa? Secara de jure, Yesus sudah melakukan pemulihan terhadap diri Anda. Walaupun de factonya mungkin belum. Tapi saudara, segala sesuatu pasti dimulai dulu di alam roh, bukan? Di alam roh itu de jurenya. Itu secara hukumnya. Darah Tuhan Yesus tersedia bagi Anda. Untuk apa? Untuk mendukung pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Naungan dan tudung, sebuah tempat tinggal dan tempat pendidikan, kesamaan hak. Dan setiap orang diberi kesempatan untuk terus bertumbuh ke arah kesempurnaan kami. Di dalam keluarga Allah itu nanti, Anda akan didukung, difasilitasi oleh keluarga Allah itu. Untuk apa? Untuk boleh meningkatkan kapasitas, kualitas kerohanian Anda, sampai Anda boleh mengejar, bertumbuh ke arah kesempurnaan. Baik ke arah Roh Kudus, baik ke arah kepenuhan Kristus, maupun kepada kepenuhan Bapa. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ketika Anda diselamatkan, ya, ketika Anda ditebus, Anda diselamatkan, Anda ditempatkan di mana? Di surga, betul, ya tak? Tapi ada satu istilah, ketika kita diselamatkan, Anda ditempatkan di sebuah gelanggang, ya. Untuk apa di dalam gelanggang atau arena itu? Untuk bertanding. Ya, ada perlombaan yang dipersiapkan. Tujuan daripada perlombaan itu untuk menunjukkan Anda bisa nyampe ke garis finish atau enggak. Bukan persoalan nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan. Tapi yang mau dilihat oleh Allah adalah Anda sampai kepada garis finish itu atau enggak. Amin. Ada orang, saudara, yang berlari, berjalan, ya, bahkan ada yang merangkak untuk bisa nyampe kepada garis finish itu. Mana yang lebih cepat? Yang berlari, bukan? Yang berjalan lumayan. Lah yang berangkat, yang merangkak, saudara, ngesot, saudara, kurang lebih nyampe sana kapan? Ya, 70 tahun baru nyampe garis finish, betul nggak ya? Kenapa? Ngesot, merangkak, betul? Nah, ada perlombaan yang memang diwajibkan oleh Allah bagi kita semuanya. Amin. Ini yang harus dimengerti oleh semua orang. Mereka yang telah meninggal di dalam Kristus telah bergabung dengan keluarga Allah. Ini dan mereka masih memperhatikan mereka yang masih berjuang di
dunia. Saudara, yang sudah meninggal, mereka nggak perlu berjuang. Yang perlu berjuang siapa? Yang masih tinggal di dunia ini. Berjuang terus sampai Tuhan datang, jreng, jreng. Berjuang terus sampai Tuhan datang, jreng, jreng. Berjuang, 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 berjuang. Berjuang apa? Bukan berjuang cari makan. Berjuang dalam sebuah perlombaan. Dan Anda tahu, orang-orang yang sudah meninggal, entah itu keluarga Anda, sahabat-sahabat atau kerabat Anda, ya, mereka menyaksikan kita yang masih di muka bumi ini, yang masih ada di dalam jalur perlombaan itu. Ada yang menjadi penonton, dan ada juga yang menjadi saksi atau supporter Anda. Ya, sehingga ada yang berdoa buat Anda juga kepada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, nah saudara, justru sebenarnya yang berdoa itu bukan Anda untuk mereka. Itu kebalik konsepnya. Ya, Anda nggak bisa mengubah nasib mereka dengan doamu. Anda hanya bisa mengubah nasib mereka dengan Injil yang kau beritakan, betul, kepada mereka. Tapi justru sebenarnya mereka yang seringkali berdoa untuk Anda, karena mereka melihat Anda yang sedang berjuang di muka bumi ini, betul? Nangkep saudara? Ya, jangan konsepnya dibalik. Ada orang yang berdoa untuk orang mati, itu enggak? Kita nggak setuju. Doa untuk orang mati nggak setuju. Supaya apa? Naik level gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau ada orang mati bermanifestasi dalam tubuh orang hidup atau turun ke bumi, ketemu dengan saya injilin. Injil itu menyelamatkan. Injil itu mengubah nasibnya. Amin. Tapi justru kadang-kadang yang mati itu yang mendoakan Anda. Supaya apa? Supaya Anda tetap konsisten. Supaya Anda punya semangat, gairah terus. Untuk apa? Mencapai garis finish itu loh. Amin. Mereka itu saksi-saksi, penonton-penonton, dan supporter Anda. Amin. Anda ngerti ya, dalam perlombaan, supporter itu ada juga yang hanya menikmati, pengen tahu seberapa hebatnya Anda. Tapi ada juga yang mulutnya komat kamit. Ya. Ngapain? Aduh, Tuhan tolong, supaya dia bisa. Gitu. Nangkep ya maksudnya? Dia punya keinginan Anda supaya tidak gagal. Kalau bisa lebih cepat lagi. Gitu. Nah, itu yang ada di sana. Sudah? Nah, dalam materi kita diajarkan begini ya. Coba lagi. Mereka yang telah meninggal di dalam Kristus telah bergabung dalam keluarga Allah ini. Dan mereka masih memperhatikan mereka yang masih berjuang di dunia. Jadi, banyak supporter yang mendukungmu. Yang masih berlari dalam perlombaan. Karena mereka terus-menerus berharap engkau disempurnakan di bumi ini. Ya, ya saudara. Jadi mereka itu mengharapkan, saudara, mendukung Anda, saudara. Ya, supaya Anda berhasil, sukses, mencapai garis akhir di dalam perlombaan yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Baca Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan, ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Nah, saudara, kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa itu? Malaikat-malaikat, betul. Ya. Ada juga orang-orang atau makhluk-makhluk yang sebenarnya pengen Anda gagal, pengen Anda hancur juga ada. Betul ya? Jadi namanya penonton dalam gelanggang arena pertandingan itu, nggak semuanya mengharapkan Anda menang, bukan? Nah, ya, ada yang pengen melihat biar kalah dia, karena dia sedang taruhan. Kalau dia menang, gue kalah nih, gue rugi nih. Makanya doanya apa? Lu kalah aja, lu kalah aja. Nah itu siapa? Dari pihak si jahat, betul? Dia pengen Anda gagal.
Tapi dari malaikat-malaikat yang kudus, mereka ingin Anda berhasil. Betul? Tapi ada saksi-saksi yang lain. Siapa itu? Mereka yang telah meninggal. Dari alam roh. Dari Firdaus. Ya, mereka menyaksikan Anda sedang bertanding. Jangan pikir kalau di Kupang nggak kelihatan. Kelihatan loh. Lebih kelihatan loh. Dari pinggir laut. Laut apa saya nggak tahu namanya. Ya. Nah, saudara. Tuhan tahu. Pindah ke Jogja. Tahu aja pokoknya. Tetap namanya bertanding juga. Tinggal pindah domisili. Nah, saudara. Banyak saksi-saksi yang sedang memperhatikan kita. Amin. Nah, kalau Anda merasa diperhatikan dan Anda mendengar ada supporternya, Anda bilang kamu sia, matur suwun, nuwun, lah, thank you. Ada yang mensupport Anda seperti itu. Anda nggak sendiri, saudara. Ada supporter dalam Anda berjuang itu. Apalagi kalau Anda punya komunitas. Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, itu selalu akan memberikan arahan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa menang. Bagaimana Anda bisa lebih cepat lagi. Dia akan membagi strateginya, ya, konsepnya, ya, rahasianya, bagaimana mencapai garis akhir itu dengan cepat. Amin. Nah, saudara, sampai Anda bisa berkata seperti Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Amin. Minimal Anda bisa ngomong seperti Paulus itu. Kalau Anda bisa lebih lagi, Anda bisa ngomong seperti Yesus. It's finished. Betul? Sudah selesai. Sudah genap. Amin. Jadi antara perkataan Paulus dengan perkataan Yesus itu hampir imbang. Paulus dalam perjuangannya, dia sudah menyelesaikan dengan baik dikatakan. Dan ayat itu sering dipakai, saya baca banyak di batu nisan, betul? Nah, kalau ke kuburan kadang ke San Diego Hill, kadang saya nguburin orang di sana, mimpin acara penguburan. Itu ribuan kuburan itu kadang saya perhatiin ayat apa yang paling banyak. Ayat yang paling banyak itu, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai ya, garis finish iman itu, saudara, kesempurnaan iman. Wah, saudara. Nah, saya nggak ngerti siapa yang di dalamnya, nggak tahu, betul atau enggak. Kadang-kadang keluarganya itu benar-benar pengen gitu, wah ini yang di dalam begitu. Tapi faktanya belum tentu, saudara. Nah, tapi kalau ada keluarga orang yang meninggal, kadang tanya saya, mas saya, Pak Gideon, ayat apa yang nanti ditulis di batu nisan? Ya, saya kasih beberapa ayat, Bu, Pak, gitu. Mana yang lebih cocok kira-kira dengan iya. Pilih sendiri, saya nggak bisa menentukan. Yang tahu adalah Anda sendiri, saya bilang gitu. Ya sudah, saya tidak memastikan untuk menunjuk, ini aja Bu, gitu, supaya keren gitu. Nah, kadang-kadang luar dan dalamnya nggak sama. Gitu. Itu kan kayak orang Farisi dong. Ya, luarnya dilabur putih, dalamnya tulang belulang. Kan nggak enak, nggak balance. Ya. Nah, saudara, ayat itu sering ditulis. Tapi jangan hanya ayat itu sebagai slogan atau hiasan di dalam batu nisan kita nanti. Tapi benar-benar Anda adalah orang-orang yang berlomba sampai kepada tujuan dan melakukan perlombaan itu sampai garis finish, melakukannya dengan baik. Amin. Anda boleh berkata seperti Yesus, it's finished. Sudah genap, sudah selesai. Amin. Selesai dalam apa? Pertandingan. Ingat saudara, hidup ini pertandingan. Ada targetnya. Kalau ada orang yang lebih cepat larinya dengan Anda jangan frustasi. Mungkin karena kondisi, karena situasi, Anda nggak bisa lari seperti mereka. Anda hanya bisa berjalan. Berjalanlah sampai kepada finish itu. Kalau Anda nggak mampu untuk berjalan karena situasi dan kondisinya, merangkaklah walaupun setiap
langkahmu itu harus mencucurkan banyak air mata. Anda harus sampai kepada garis finish itu. Amin. Nangkep saudara maksudnya. Tujuannya, bukan caranya. Tapi kalau bisa saudara, berlarilah. Amin. Lah, bebaskan, merdekakan diri Anda dari segala macam hambatan, halangan, supaya Anda bisa berlari semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke dalam garis finish tersebut. Amin. Nah, saudara, bagaimana dengan mereka yang meninggal? Kalau mereka kita yang masih hidup, kita harus berlomba di sini ya. Apakah mereka yang sudah meninggal, mereka itu sudah sempurna? Belum, saudara. Ya, ada orang yang nggak mengerjakan apa-apa, tapi iman mereka membawa mereka akhirnya selamat, betul? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, kita diselamatkan karena anugerah, sola fide, sola gratia, betul? Karena iman, karena percaya kepada Yesus. Penjahat di sebelah Yesus itu belum jadi orang baik loh, belum melakukan apa-apa, tapi masuk surga, amin. Nangkep ya? Nah, dari kondisi, situasi, contoh penjahat di sebelah Yesus yang masuk surga itu, karena direferensi oleh Yesus, karena percaya kepada Yesus, belum melakukan apa-apa, di sana kondisinya apa? Nol. Ya, jadi playgroup, TK belum, itu enggak ya? Jadi masih nol. Nah, bagaimana mereka bisa bertumbuh di sana? Saudara, ternyata di surga nanti masih ada pendidikan, saudara. Ya, ada yang namanya pendidikan di surga. Di antara para saksi itu, masih banyak yang harus dididik lebih lanjut di surga. Ini bedanya. Kita meningkatkan ya, kualitas kita, kondisi kita, mengubah kondisi kita di bumi karena kita belum mati. Tapi mereka yang sudah meninggal menjadi saksi, mereka juga harus masih dididik lebih lanjut di surga. Mereka menjadi seperti orang muda kembali dan lebih mudah menangkap pengertian daripada waktu di dalam tubuh mereka yang sudah tua di bumi. Ya, coba cek nih ya, coba perhatikan lagi. Mereka pasti perlu dididik untuk melanjutkan pendidikan di surga, betul? Dan ketika mereka dididik, keadaannya Anda lihat, mereka menjadi seperti orang muda kembali dan mudah menangkap pengertian daripada waktu di dalam tubuh mereka yang sudah tua di bumi. Ya, ketika kami mengajar seperti ini, ya, salah satu murid berkata, Pak, kalau gitu enak kita bertumbuh nanti aja di sana, Pak. Ya, jadi kayak muda, gampang untuk dididik, gampang untuk bertumbuh kan? Nangkep ya? Memang kalau kita lihat, kayaknya sudah di sana jauh lebih cepat dalam pertumbuhan itu. Karena tubuh dagingmu sudah nggak ada, betul? Nah, yang menghalangi pertumbuhan itu kan daging masalahnya. Ketika Anda lepas dari daging itu, nah tinggal jiwanya aja, saudara. Kalau jiwanya itu memang parah sekali, biasanya di sana untuk bertumbuh juga agak alot. Tapi kalau orang itu, ya, jiwanya nggak terlalu rusak, ya, mereka di sana itu lebih gampang. Karena apa? Tubuh dagingnya itu tidak menghambat, tidak menghalangi pertumbuhan, ya, makhluk tersebut atau orang tersebut di alam roh itu. Nah, saudara, tapi jangan berpikir seperti itu. Nggak usah bertumbuh di bumi, bertumbuh aja nanti di surga. Jangan seperti itu. Tuhan mau Anda memulai pertumbuhan itu di bumi. Yesus jadi sempurna bukan di surga. Paulus mencapai garis akhir bukan di surga. Dia mencapainya di bumi ini. Dia kerjakannya di bumi ini. Untuk apa? Dia harus sempurna dan menyelesaikan pertandingan itu di muka bumi ini. Dan apa bedanya? Nah, sekarang kita lihat, saudara. Apa untungnya kalau Anda bisa lebih cepat bertumbuh, lebih cepat sempurna di bumi ini, nggak perlu nunggu nanti baru proses di surga. Walaupun kita tahu, di
di surga masih ada taraf pendidikan. Ya, nah, setiap orang, saudara, yang masuk ke surga akan diperlakukan sebagai putra dan putri Allah. Namun, tak semua orang memiliki kematangan yang sepadan untuk jabatan itu. Ada yang namanya jabatan. Nah, mereka yang belum siap, namun sudah ada di surga, dia nggak bisa ya untuk memiliki jabatan itu. Itu sebabnya di surga ada pendidikan lanjutan bagi mereka yang sudah terlanjur tiba di sini. Tak semua orang mencapai tingkat pertumbuhan seperti yang diharapkan sementara mereka di bumi. Nah, pendidikan di bumi memang amat diperlukan. Mereka yang cukup matang akan dikumpulkan dan diberi instruksi untuk memegang suatu posisi dan sejumlah pertanggungjawaban di surga. Bapak katakan, aku hendak membuat setiap orang bercahaya seperti anakku, penuh dengan kemuliaan. Aku ingin setiap orang menyembahku dan juga melakukan suatu pekerjaan di surga. Nah, saudara, jadi orang yang sudah matang di bumi, sudah dewasa di bumi, ketika mereka meninggal, mereka nggak jadi rakyat jelata, saudara. Mereka mendapatkan reward, mendapatkan anugerah, dipercayakan sebuah tanggung jawab. Dalam hal apa? Apa yang Anda lakukan di muka bumi itu adalah pengalamanmu bersama dengan Tuhan, betul? Anda dinilai oleh Tuhan, dianggap oleh Tuhan, punya pengalaman. Nah, mereka yang belum bertumbuh, mereka nggak punya pengalaman. Karena Anda dinilai, dianggap punya pengalaman, sekarang Anda dipercayakan oleh Allah, keluarga Allah, Bapa dan Roh Kudus, untuk apa? Untuk memberitahu kepada mereka tentang apa yang Anda alami dengan keluarga Allah itu. Ya, artinya apa? Anda jadi pembimbing, Anda jadi mentor. Ya, apa yang Anda lakukan di muka bumi ini, nanti itu jadi pola. Kalau saya rajin mengajar seperti ini, nanti ketika saya ya berjumpa dengan Tuhan, meninggal, di sana sudah, Tuhan akan percayakan satu tugas pada saya. Salah satunya apa? Bikin online discipleship. Pemuritan online. Wifi-nya dari mana, Pak? Di surga nggak perlu wifi. Gitu. Gitu. Di sana itu omnipresent, maha hadir semuanya. Saya ngomong seantero jagat langsung dengar, betul? Nah, apa yang sudah dipastikan itu jadi murid-murid saya nanti di sana itu. Jadi setiap apa yang saya lakukan, mereka akan mengikuti. Kenapa? Selama di muka bumi saya jadi seorang pengajar, amin. Nah, gitu loh. Kalau Anda jadi gembala yang baik, sama juga. Nanti Anda akan menggembalakan banyak orang, toh. Nah, ayo sekarang kita mulai ngerti ya. Bertumbuh di bumi itu ada untungnya. Ketika Anda masuk surga, Anda nggak jadi rakyat jelata. Di situ Anda jadi asdos, betul nggak ya? Asisten dosen. Dosen sesungguhnya ya dia, betul nggak ya? Tapi karena Anda sudah ngerti ilmunya, Anda sudah tahu pengalamannya, Anda sudah tahu maksudnya, Anda disuruh menceritakan kepada mereka, betul ya? Mewakili Allah untuk membina orang-orang yang belum pernah bertumbuh. Amin. Jadi kalau ada orang saya undang untuk kelas pemuridan, nggak hadir dan sebagainya, ya saya nggak apa-apa. Paling nanti ketemu di surga. Pemuridan sama saya di sana. Karena apa? Di bumi kenal saya. Nggak mau masuk kelas pemuridan saya, di online discipleship, ya nggak masalah. Nanti ketemu di sana.
Saya ajar lagi nanti. Kalau Tuhan percayakan. Nah di sini loh, ya jadi ini kita mulai belajar, amin. Kita mulai belajar. Jadi banyak orang yang nggak mau belajar di muka bumi ini. Padahal perlombaan itu harus dilaksanakan. Anda harus berlari, Anda harus bertumbuh di sini ini. Nah, saudara, di sini saya hanya menularkan apa yang Tuhan sudah lakukan pada saya saja. Ya, tapi nanti di sana itu beda lagi. Itu jenjangnya lebih tinggi. Amin. Saya percaya sih, Pak Andreas di sana banyak ngajar. Ya, kenapa? Ya beliau menghidupnya didedikasikan untuk hal seperti itu. Banyak hal yang dilakukan seperti itu ya. Oke, sudah kita lanjut lagi. Nah, ya, aku ingin setiap orang menyembahku dan juga melakukan sesuatu pekerjaan di surga. Nah, kau tahu, aku juga mereparasi roh-roh yang rusak, cacat dan luka batin. Bahkan yang telah amat berubah bentuknya sampai mereka sembuh sempurna lagi. Mereka yang masih belum sempurna itu belum dapat mendekat kepadaku. Mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Hal pembetulan itu kupercayakan kepada beberapa orang tertentu yang telah dilatih untuk pekerjaan itu di sini. Jadi di surga terdapat pelayanan juga, anakku. Nah, saudara, jadi ketika Anda mengerti mekanisme pelayanan di muka bumi ini, nanti Anda buka bengkel juga di sana. Bengkel rohani. Ya, nah dipercayakan saudara. Banyak jiwa rusak loh saudara. Yang rusak bukan tubuhnya, ya. Tapi di sini di surga nanti banyak juga roh-roh yang jiwanya masih parah, luka, cacat dan sebagainya. Nah mereka nggak boleh mendekat. Jadi yang cacat itu nggak boleh datang kepada Tuhan, bukan? Ya, ingat nih prinsipnya. Allah nggak suka yang cacat. Jadi yang cacat nggak boleh datang mendekat. Nah, mereka harus sembuh. Ketika Anda bisa memulihkan dirimu, sembuh dari kecacatanmu, dari lukamu di muka bumi ini, Anda yang boleh mendekat pada dia, dan Anda ditugaskan untuk apa? Mereparasi mereka. Buka bengkel lagi, itu nggak tahu nanti alamatnya di mana. Kalau di bumi alamatnya sudah ada. Metro Permata 1, Blok C, 6 nomor 4, itu enggak ya? Itu bengkelnya. Nah, saudara, kita lihat satu ayat Imamat 21, ayat 17 sampai 20. Katakanlah kepada Harun begini. Setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Contoh orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Enggak boleh datang mendekat Allah. Ya, saudara. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus katakan dalam Lukas pasal 14 ayat 21. Ya, Lukas 14 ayat 21. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan, rumah itu pun tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke semua jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Saudara, ayat dari Imamat 21, 17, 20, kalau kita bandingkan, kita compare dengan Lukas 14, 21, kayaknya apa? Kontras ya. Di sini ditolak. Tapi di sini malah disuruh datang. Bawalah kemari orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Sementara ya dalam Imamat 21 dikatakan karena setiap orang yang bercacat tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, ya, orang lumpuh. Nah, saudara, mana yang benar nih? Mana yang benar? Nah, saudara kita tahu ya konteks cerita daripada
Lukas pasal 14 ya, ayat 21 ini. Saudara, ada seorang ya raja yang mengadakan pesta. Ya, pesta sudah siap. Tapi yang diundang ternyata membatalkan. Dengan alasan masing-masing. Ada yang bilang baru beli tanah, ada yang bilang baru kawin, ada yang bilang ini dan itu. Sampai akhirnya si raja yang bikin pesta ini bilang kepada panitianya ini, pergi ke jalan-jalan, temui siapa saja, bawa ke sini, karena rumahku harus penuh. Betul ya? Pesta sudah siap. Ya. Tapi yang sehat-sehat nggak ada Tuhan. Oh nggak apa-apa. Ya, orang miskin boleh, orang cacat boleh, orang buta juga boleh, orang lumpuh juga boleh. Silahkan datang ke sini. Nah, saudara, ini anugerahnya seperti ini. Ya, jadi mereka nggak boleh datang ya, dalam satu kondisi cacat. Tapi mereka seharusnya bisa hadir dan datang memenuhi tempat itu. Nah saudara, surga itu harus kudus, betul? Surga itu harus sempurna. Nggak bisa diisi dengan kondisi orang-orang semacam itu. Caranya gimana? Orang yang diutus ini, dia pernah punya pengalaman, bukan? Bagaimana dia ditolong disembuhkan Tuhan. Bagaimana dia ditolong dipulihkan oleh Tuhan. Dia bawa orang sakit, orang miskin itu, ya, dia layani. Supaya apa? Supaya jadi sembuh. Supaya jadi sehat. Allah tetap nggak suka dengan yang cacat, saudara. Maunya Allah semuanya sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Kalau dia mau yang sempurna, kenapa undang yang cacat? Karena yang sempurna nggak mau datang. Makanya yang cacat itu sekarang mendapat kesempatan. Tapi dia nggak boleh terus dalam keadaan cacat. Dia harus berubah, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Amin. Nah, nangkep ya. Surga nggak bisa dikotori dengan kecacatan itu. Hakikat Allah yang sempurna itu, dia harus ketemu dengan, kumpul dengan semua yang sempurna juga. Nah, oleh sebab itu, nanti di surga itu saudara, ada fasilitas. Jadi kita sebagai mentor, itu enggak seperti sekarang, wow kita powerful dengan urapan tantrum, enggak. Ya. Anda hanya membimbing orang-orang itu untuk datang kepada satu pohon. Namanya adalah pohon kehidupan. Betul? Manusia jatuh, manusia rusak karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Amin. Gara-gara pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Tugas kita hanya satu. Kembalikan supaya orang-orang yang sudah mulai nyaman menikmati buah pengetahuan baik dan jahat ini, Anda mulai tarik untuk apa? Boleh datang, menikmati dan makan dari buah pohon kehidupan itu. Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12. Ya, 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, saudara. Jadi, nanti di situ ada satu pohon. Namanya pohon kehidupan. Yang berbuah terus. Buahnya boleh dimakan. Orang makan buah, dulu kan makanan yang ditetapkan oleh Allah itu kan buah-buahan ya, biji-bijian itu. Mereka makan buah untuk apa? Untuk tumbuh. Ya. Orang makan buah pengetahuan baik dan jahat semakin pintar, ya loh. Wah, teknologi semakin canggih ini dan itu semua dari hasil buah pengetahuan baik dan jahat. Tahu ini, tahu itu. Nah, tapi makan buah pohon kehidupan membuat Anda hidup. Betul? Membuat Anda hidup. Hidup dalam kebenaran. Tahu banyak tentang Tuhan.
ngerti tentang Allah, betul ya? Penuh jadi seperti Allah gitu loh. Gara-gara makan buah itu. Tadi dikatakan, daun pohon itu dapat dipakai untuk menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Mereka kan nggak punya tubuh. Kan sudah pakai tubuh kemuliaan semuanya. Tubuh roh. Sembuh dari apa? Nah, jiwanya yang disembuhkan. Banyak orang sakit jiwa di sana itu. Jiwa merana, jiwa meradang, jiwa terluka. Betul nggak itu? Orang yang mati, ya, yang masih dalam keadaan jiwanya seperti itu, di sana masih merasakan seperti itu. Kalau mereka masih merasakan rasa sakit, gara-gara mungkin ketika di bumi ini, mereka mungkin memang tubuhnya sakit, sakit kanker, sakit ini dan itu dan sebagainya. Di sana dia masih merasakan sakit itu. Walaupun wujud kansernya nggak ada, kansernya itu kan hanya di tubuh, betul? Tapi rasa sakitnya itu masih diderita juga ketika dia masih ada di sana. Ya dia udah nanya, waktu saya ajarkan ini loh Pak, saya agak nggak bisa terima. Ya. Bahwa di surga orang mati yang sakit itu di sana masih sakit. Ya, jiwanya, betul? Roh itu selalu benar, kondisinya nggak pernah berubah. Ya, tapi jiwa manusia itu yang mengalami goncangan dan perubahannya itulah. Ya, lah itulah makanya jiwa-jiwa yang mengalami masalah-masalah itu nanti boleh disembuhkan. Dengan cara apa? Kasih makan pohon daun dari buah pohon dari pohon kehidupan. Amin ya. Daun dari pohon kehidupan itu akan menyembuhkan, ya. Nah, kalau di dunia ini ya, kira-kira kalau Anda sakit korengan dulu kasih daun itu bobok gitu. Tempel. Bukan, itu kamu daun itu bisa menyembuhkan ya. Nah, sekarang banyak orang ya mulai minum daun-daunan gitu ya. Dulu wah gitu, pokoknya dulu kan daunnya teh gitu ya. Sekarang daun kelor tuh laku banget loh ya. Bayangin tuh ya. Padahal batangnya kalau gepuk orang mati katanya loh. Orang yang berilmunya itu bisa hilang. Tapi daunnya itu dimakan itu katanya wow gitu ya. Daun sirsak, daun ini, pokoknya daun itu. Ada daun yang lebih mujarab, yaitu daun pohon kehidupan itu. Ya, lanjut saudara. Orang-orang kudus di masa lampau akan menjadi pelatih mereka. Dan seperti yang kau lakukan di bumi, ada seminar, ada pengajaran bagi mereka yang telah cukup matang untuk diajar. Mereka itu juga akan menjadi pengajar-pengajar bagi mereka yang baru masuk ke surga, yang belum cukup diajar di bumi. Amin. Nah, kira-kira saya jadi pengajar nggak nanti? Nah, saudara, makanya saudara, mulai ngajar. Ikut pemuridan dan sebegini, ya lah, kumpulin beberapa murid, nggak usah formal, apa yang Anda tangkap, apa yang Anda pelajari dari pelajaran kelas pemuridan ini, Anda mulai sharekan kepada mereka, Anda mulai punya murid, gitu ya. Nah nanti kalau udah mulai berkembang, ya lah, mulai bikin rutin, gitu ya. Nah mulai laporkan kepada kami, gitu lah. Nah nanti kami mulai bina, gitu ya. Yang mengajar tetap Anda, bukan saya. Anda pengajarnya. Nah, pemuridan ini sebenarnya mencetak pengajar-pengajar. Ya, bukan mengumpulkan pendengar-pendengar. Amin. Anda itu kandidat pengajar semuanya. Amin. Nah, makanya saya ajar dulu di sini sampai babak belur, ya. Supaya apa? Anda ngajar orang juga nanti. Ya, kemarin dikebukin Pak Gideon, sekarang aku gebukin kamu. Kemarin saya diajar oleh Pak Gideon, sekarang dibina oleh Pak Gideon. Aku juga akan mengajar, membina kamu. Maksudnya gitu. Ya. Mulai lakukan apa yang Anda alami, yang dilakukan oleh mentor-mentor Anda. Sekarang juga Anda boleh lakukan kepada orang yang dipercayakan oleh Allah kepada Anda. Ini saatnya. Dengan Anda mulai mengajar, nanti beda sudah kelas Anda. Betul ya? Beda kelas Anda. Hikmat Anda juga akan berbeda.
hikmatmu ya segitu. Tapi ketika posisimu berubah, hikmatmu juga akan berubah. Itu saya alami. Ya, ketika saya hanya menjadi catcher gitu ya. Ya, nangkepin kalau ada orang roboh didoain gitu ya. Lah, jadi hikmat saya cuma apa? Oh, kalau begini pasti robohnya ke kiri nih. Oh, ini robohnya ke kanan nih. Kalau ke depan gimana? Oh, itu bingung juga. Ya. Bagaimana menangani ini itu. Hikmatnya cuma di bagian itu aja. Mengcover gitu ya. Orang-orang yang begini. Tapi ketika Anda mulai melayani jadi mentor mereka, hikmatmu berbeda lagi nanti. Betul? Tuhan akan berikan hikmat yang lebih kepada Anda ketika posisimu berubah. Jangan terus jadi murid. Boleh terus belajar, nggak apa-apa. Sama saya. Ya. Tapi Anda juga harus mulai mengajar. Supaya apa? Nanti di surga banyak pengajar-pengajar. Sebulan RTM. Ih gitu. Ini kok gayanya sama ini. Ini kok gayanya sama ini. Ini kayaknya lulusan online discipleship nih. Keren nih. Ya. Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya. Nah, perhatikan juga Mika pasal 4 ayat 2. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Memang saudara kita lihat, sumber pengajarannya itu dari Allah. Supaya ia mengajar kita tentang jalannya. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Amin. Ya, Yesaya ya 2 ayat 3, Mika 4 ayat 2 itu memberitahu pada kita bahwa Allah akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang itu. Namun Anda perhatikan, ya, bagian B-nya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Ya, di sini katakan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sama ya. Nah, siapa Sion, saudara? Ya, siapa Sion? Sion itu adalah Anda dan saya. Ya, Sion itu adalah Anda dan saya. Ketika Anda percaya, Anda dijadikan rumahnya Allah, betul? Sion itu baitnya Allah. Ya, rumah Tuhan. Anda dan saya. Tuhan akan berkarya, bermanifestasi dari dalam diri Anda. Dari dalam dirimu nanti juga akan keluar pengajaran. Karena sumbernya Tuhan itu ada di dalam dirimu. Wahyu 5 ayat yang kelima. Oke. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Ya, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu datang kepadaku. Ini ya penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Tua-tua itu berkata, jangan nangis. Kenapa, saudara? Karena Yohanes, Rasul Yohanes itu ketika mendapatkan revelation, kitab itu terkunci, nggak bisa membuka. Bingung, gitu ya. Lalu datanglah tua-tua itu bilang, jangan nangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud itu, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya. Nah ini artinya apa, saudara? Ya, untuk menutupnya, Anda lihat nih. Ya, perhatikan bahwa Yohanes didampingi
dan diberi petunjuk oleh salah seorang dari 24 tua-tua itu. Di antara mereka ada yang bertugas sebagai pembina dari orang-orang yang baru datang. Jadi mentor, ya, pembina orang-orang yang baru datang itu. Jadi ada mentoring. Akan ditunjuk siapa mentornya. Orang-orang yang dipercaya oleh Allah diangkat untuk jadi mentor nanti. Apakah itu Anda dan saya? Saya berharap seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Bertumbuh dalam komunitas surgawi itu. Dia ingin Anda mendekat kepadanya. Amin. Dia ingin Anda mendekat kepadanya. Lalu Anda dilibatkan dalam pembicaraan itu. Menjadi keluarga Allah. Semua aib, semua dosamu dilupakan semuanya itu. Supaya Anda tidak terdakwa lagi. Anda merasa pantas, Anda merasa layak untuk menjadi partnernya Allah. Kan rencana Allah ke depan apa? Dia mau kita bertumbuh lebih dahulu. Supaya nanti Anda boleh jadi mentor untuk mereka yang belum sempat bertumbuh ketika mereka ada di bumi ini. Oke? Besok kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang program pendidikan di surga, ya, pendidikan di surga, nanti ada program pendidikan yang di bumi. Nah ini penting. Ini untuk kita. Kalau tadi kan gambarannya nih, kita dibawa, kita diberi arahan, akan ada situasi kondisi seperti itu. Nah sekarang, besok kita akan mempersiapkan Anda, bagaimana kita yang masih di bumi ini, program apa yang Tuhan canangkan akan berikan kepada kita semuanya. Oke? God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.